Kain itu tuh mumbul, kayak orang masak apem atau gimana tuh kumpul gitu, atau masak itu diberesin duit itu, masukin ke kardus. Nah, kardus itu saya itu kan antara 1 M ya, 1 kardus itu. Itu ada 500, berarti kan 5 M bener itu kan. Tiba-tiba tuh dari arah pantai, tapi ngambang nggak nempel di air. Kincring 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 kincring, kereta itu gimana ya suara seperti itu. Ada suara. Iya ada suara kincring kincring. Busana Bunda Ratunya seperti Hijau, apa? hijau semua. Tetap hijau. Iya, hijau semua. Pakai mahkota. Pakai mahkota ya kuning gitu. Dari foto ini yang ada awan hitam itu di belakang, asap hitam, pernah Iya. ditanyakan ke orang spiritual? Enggak, Belum pernah ya? belum pernah. Barangkali dari Sobat Malam Mencekam yang bisa melihat hal-hal seperti ini, silakan komentar di bawah Silakan ya. komen. Itu apa gitu. Itu apa gitu ya. Pesugihan Pantai Selatan merupakan ritual meminta kekayaan kepada sosok Nyai Ratu Kidul dengan iming-iming tanpa adanya tumbal. Didorong rasa penasaran yang tinggi akan kebenaran ritual tersebut. Pesugihan di Pantai Selatan ini pun dijalani oleh Mas Eno. Nah ini dia narsum kita sudah datang nih. Apa kabar Mas Eno? Alhamdulillah sehat. Mas Eno sehat ya? Iya. Alhamdulillah saya juga sehat nih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun berada, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat MM, hari ini ada narasumber namanya Mas Eno nih. Mas Eno punya pengalaman tahun berapa ya? Tahun 2016 pertengahan. 2016. Pertengahan ya. Waktu itu melakukan pesugihan juga ya? Sekian. Di daerah mana, Jawa Tengah Jawa ya? Tengah. Di pantai pokoknya Pantai, begitu ya? ya. Ini mau mendapatkan uang. Pengen uang atau kesulitan uang atau cuman iseng-iseng aja ini? Ya awalnya sih iseng-iseng. Iseng-iseng ya? Iya, cuma akhirnya tertarik gitu. Oh, jadi penasaran gitu? Penasaran. Oke, ada juga yang penasaran cari pesugihan nih. Saya lihat foto-fotonya duit beneran ini Asli memang dokumentasinya ya. Asli. Siapa yang moto ini? Temen sepadepokan waktu itunya. Dipegang uangnya asli? Pegang, saya juga ikut pegang. Malah beresin. Kalau dihitung ada berapa itu kira-kira? Kira-kira waktu itu nominalnya antara 5 M. 5 M? Dimasukin kardus. Banyak pisan ya. Banyak banget. Ngeri. Oke, gimana kisahnya? Jangan skip video ini ya. Mas Eno, aktivitas apa ini sekarang? Kalau sekarang sih security kayak dulu masih. Masih ya? Jadi waktu itu juga masih security sampai sekarang? Iya, cuma beda perusahaan sekarang. Oke. Baik, malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Eno. Halo Sobat Malam Mencekam Senusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang Ei tunggu sekarang juga ya. Ya, begini Mang awal mula cerita ini saya kan ya awal mula dari teman sih, soal hal-hal kayak gini yang akhirnya terjun ke Bang Goib. Bang Goib ini kan misinya si Bang Goib. Jadi teman lama itu. Dia telepon saya awalnya itu. Telepon saya. Mula-mula saya sih nggak peduli nomor ini tuh, saya cuekin gitu. Kayak nomor baru sih gitu. Mungkin dia masih nyimpen nomor saya, jadi ya tahu mungkin kan akhirnya. Yang ngepel berapa kali, akhirnya saya angkat telepon itu. Halo Mas Eno, gimana kabarnya? Siapa ini? Kata saya kan gitu. Masa nggak kenal sih suara saya? Gitu. Kata si itu. Ini Mas Toto, kata dia itu. Oh Mas Toto, gimana kabarnya? Kata saya gitu. Sehat, gimana Mas Eno juga? Sehat, ya sehat, alhamdulillah sehat. Gimana ini? Punya kabar apa ini Mas Toto?
ada kabar baik nih buat kamu. Berapa tuh? Kata saya gitu. Kamu pengen kaya nggak? Ikut saya yuk. Kata saya Mas Toto tuh. Kemana Mas? Ini kamu mau kaya nggak? Ya paling kan gitu pesugihan, kata Mas Toto itu. Nah Mas Toto, ini kenapa ini kok katanya sih sampai-sampai ngajak saya ke sini. Ya saya pengen ada bantuan sih Mas Eno. Jadi kalau Mas Enonya berhasil kan saya kan bisa ngikut apa enaknya juga, ya kata Mas Totonya gitu. Oh gitu ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol begitu, udah telepon. Emang saya belum tertarik saat itu telepon pertama tuh. Nah akhirnya ya terputus juga sih hal-hal gitu, ya akhirnya ngobrol biasa. Udah selesai. Selang berapa hari, dia nelpon lagi saya. Mas Eno gimana kabarnya nih? Oh iya sehat, baik. Gimana Mas Toto? Itu tawaran saya gimana nih? Mau nggak? Aduh ya gimana ya? Nah akhirnya saya pikir-pikir, akhirnya tertarik juga sih karena saya mungkin penasaran gitu. Nah setelah itu ya akhirnya saya setujuin. Nah akhirnya setujuin, ya udah nanti saya kabarin lagi lah kalau saya udah ada keinginan, bener-bener keinginan lah gitu. Nah ya itu udah ngobrol itu. Pas telepon ketiganya dia ngebel lagi saya. Gimana nih kapan? Kira saya spontan langsung, ya udah besok saya berangkat. Tapi gimana nih nanti saya ketemu sama Mas Totonya. Kata si Mas Toto, udah nanti saya nunggu terminal aja. Kalau Mas Eno kan ada mobil gitu. Ya udah nanti saya jemput ya Mas Toto situ terminal, nyamper lah gitu. Kalau Mas Eno kan tahu saya Mas Eno kan duda, jadi kan mungkin kan bebas gitu kan ya. Ya iya sih emang saya sih bebas mau kemana aja juga nggak ada yang larang sih. Ada putra, anak Kalau anak saya sih ada 2. waktu duda itu. Sudah punya anak ya? Iya punya anak 2, yang satu cowok, yang 2-nya cewek. Ikut Mas Eno semua? Ikut saya, kebetulan ya saya ceritanya ditinggal istri lah gitu, anak ikut saya semua gitu. Itu Bang E. Nah akhirnya saya ikutin saran-saran Mas Toto itu. Itu nanti gimana ini ritualnya? Bahaya enggak? Kata saya kan gitu. Enggak lah Mas Eno, bahaya gimana, tenang aja sih. Saya yang mandu, saya yang kasih tahu ya. Terus kata Mas Toto tuh seolah dia ya entah itu mau menjerumuskan apa enggak, saya sih nggak ada feeling ke sana karena saya anggap dia teman kan gitu. Akhirnya berangkat besok. Jas berangkat. Saya nyamper, ketemu di terminal. Ya udah berangkat sana. Ya. Pas langsung ke rumah Abah itu. Nah, habis perjalanan itu akhirnya saya ngobrol-ngobrol bla 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 bla. Enak lah pokoknya nggak ada bahaya gitu kata si Mas Totonya sambil gitu ngobrol gitu tuh. Nanti gimana ini persyaratannya? Kayaknya gede enggak? Kata saya ke Mas Totonya tuh. Ya kalau berikan nggak ada biaya sih nggak terlalu gede Mas Eno, kamu kan ada modal kan gitu. Ya iya sih emang, tapi kan ya orang kan perhitungan dulu kata jangan asal serak serudu kata saya. Ya udahlah pokoknya ikut saya aja, tenang aja Mas Eno. No. Akhirnya saya ya dalam perjalanan itu akhirnya saya udah nyampe ke rumah Abah. Nah kebetulan di rumah Abah itu kan ternyata di situ banyak orang. Kayak punya anak muridnya lah banyak gitu. Tapi boleh dikatakan padepokannya bukan padepokan gitu. Karena bentuknya ya kayak rumah biasa aja. Jauh dari jalan raya? Jauh dari jalan raya. Jalan raya utama itu jauh sana masuknya antara 10 kilometeran lagi lah. Pakai motor ya? Pedalaman. Enggak pakai mobil saya waktu itu. Ke rumah abahnya bisa sampai mobil? Iya mobil bisa sampai mobil masuk. Jalan sih jalan sepi tapi enak jalannya, bisa masuk mobil. Enak. Akhirnya saya kenalan situ. Kebetulan abahnya ada di rumah itu. Terus abah negur, ya ada apa nih? Ini ya pertama sih dia ngomong ke Mas Toto yang udah kenal di situnya.
ini teman saya Abah, kata Mas Totonya tuh. Katanya mau ngikutin itu ritual. Oh ritual kata si Abah gitu. Ritual apa tuh ya? Ya itu yang pernah Abah ceritain ke saya kata Mas Totonya tuh. Bang Goib gitu katanya. Ya udah, oke lah kata si Abah sih. Nanti dia nunggu sini dulu. Nah selang waktu Abah masuk ke kamarnya. Saya kan akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Yang itu ternyata itu teman-temannya bukan orang situ semua. Banyak dari lain daerah lah, lain kota-kota yang lain. Kayak dari Solo, dari Kebumen, dari situ pokoknya masih Jawa Tengahan masih. Nah akhirnya ya, saya nunggu-nunggu. Pas itu datang lagi si Abah. Pas saya habis ngobrol-ngobrol sama temen nih. Sini Mas Eno, Mas yang ngobrol dulu sama Mas Eno, kata si Abah. Kamu udah bulat, udah yakin, kata si Abah. Yakin lah balas, kata saya, siap lah. Siap mental, siap apa gitu kata saya. Tapi kamu gak takut, kata si Abah. Ya insya Allah enggak bah lah. Saya udah niat nih. Nah, ya itu kayak saya ada keinginan gitu karena udah iming-imingin sama Mas Toto itu bakal berhasil sih gitu. Jadi ya saya akhirnya ya tertarik gitu loh. Nah terus Abah nanyain, kamu punya keluarga enggak di rumah? Ada Mbah, di keluarga sih ya punya anak 2, 1 cowok sama cewek. Nah terus dia Abah nanyain dah detail ke saya, kamu kerja apa? Ya saya ceritain semua, saya ceritain. Nah terus akhirnya saya nanya, Abah gimana nih nantinya ritual saya kapan? Nah, saya langsung to the point sih gitu. Maksudnya kan biar nggak terlalu bertele-tele gitu. Ya paling nanti nunggu waktu yang tepat paling malam Jumat Kliwon kata si Abah tuh. Oh iya Pak, tapi malam Jumat Kliwon masih lama Pak. Ya udah kamu tinggal di sini aja dulu. Nggak usah pulang lagi kata si Abah. Akhirnya saya jalanin di situ ya akhirnya riungan sama teman-teman yang di situ. Itu orang-orang itu juga kata si Abah tuh orang-orang itu juga lama di sini tuh prosesinya aja. Ya masing-masing sih soalnya prosesinya ada yang inilah, ada yang ya hal-hal yang berbelok ke kiri aja gitu. Kebanyakan mereka yang datang ini Orang tentang susah. apa? Ya, Bangkrut. pesugihan semua, ada yang ya bangkrut semua, ada yang kolab. Pokoknya masalah duit aja ya. Pokoknya intinya duit, cari duit. Duit Pesugihan cepat. aja lah, belok kiri itu kan pesugihan. Nah terus nanti Bah, gimana nih Bah? Rencananya saya nih mau ritual di mana ini? Ya kalau di sini sih, kalau saya sih paling biasanya ke pantai, ke Ibu Ratu tadi itu pantai selatan. Nah, di mana tuh Bah? Lokasinya Bah? Di tahu pernah ke sana nggak? Oh ya dengar-dengar sih saya udah tahu Bah soal itu yang sebelahnya itu ya Bah. Iya betul kata si Abah gitu. Nah rencananya kapan Bah? Ya kan udah saya tahu, udah saya bilang nanti malam Jumat kata si Abah gitu. Nah udah selesai ngobrolnya, riungan lagi sama teman-teman di situ. Nah pas jelang mau malam Jumat, udah mulai menjelang malam Jumat, mau malam Jumat ini hari Kamis siangnya itu saya kan disuruh beli media-medianya itu. Kayak kembang setaman, terus tuba hio yang mereknya Gunung Kawi itu. Tapi yang itu terus sama minyak putih tuyung. Cuma itu medianya sih cuma 3 itu. Itu langsung habis maghrib langsung berangkat. Si kawal sama teman-teman yang ikutin 4 orang. Yang di belakang saya ini. Berangkat pakai mobil saya sama Abah. Nyampe di pantai itu kurang lebih jam 10-an. Jadi rencana kan mau naik ke sana habis jam 12-an lah, menjelang tengah malam gitu. Terus tunggu sampai jam 10 itu kan di situ di pinggiran pantai kan banyak warung itu. Warung-warung yang biasa kalau orang mau ritual kan pada singgah di situ dulu. Kebanyakan pada nunggu waktu gitu. Nunggu waktu menjelang tengah malamnya atau jam berapa ya itu. Itu kan masing-masing gitu. Nah di situ ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi itu satu Abah itu ngomong nanti kalau udah mau masuk
masuk ke ritual, kamu nanti pakai kostumnya ganti, jangan pakai ini yang agak-agak gimana gitu, jadi pakai hitam-hitam, saya ada songkok gitu juga. Akhirnya ya saya pas waktu menjelang mulai masuk, akhirnya saya ganti kostum pakai hitam-hitam. Nah mulai masuk ke sana, jalan ke pantai. Pas jalan ke pantai, di situ pantai itu kan menurut cerita si Abah ini, itu sebetulnya pantai itu dibagi-bagi lokasi itu, yang sebelah kanan sana namanya, yang sebelah sini tengah itu jalan utama menuju ke apa istana nulah gitu. Terus akhirnya entah itu apa namanya. Jadi ada 3 lokasi daerah kata si Abah itu. Nah, akhirnya saya dilarikannya ke sini, diarahinnya ke sebelah kanan yang pantai itu, yang bagian itu terlalu sepi banget kalau di situ. Ya, orang ritual sih emang jejer situ banyak, ada yang lagi ritual sendiri, itu sendiri. Nah saya di situ dikawal sama teman-teman yang 4 orang itu juga di belakang saya agak jauh, kisaran 15 meteran lah, agak jauh, cuma hanya memantau saya. Nah Abah di sini dekat saya, antara jarak dengan pantainya itu 10 meteran ke sananya. Riung-riungan ombak sananya tuh, saya dekat sama pantainya 10 meteran. Mulai ritual berjalan. Si Abah nepuk-nepuk, kamu nanti seperti ini ya. Baca ini, baca ini, baca ini. Iya Bah, nanti saya jalani. Nah terus baar dupa begitu, mulai ritual lah. Mulai pejamin mata saya. Pejamin mata. Ternyata dalam hitungan berapa menit itu saya seolah sudah masuk ke bukan yang saya lihat pantai lagi. Begitu saya pejam agak lama berhitungan menit, saya udah masuk ke alam sana lah, entah itu alam apa namanya, kayak seolah ke istana gitu. Nah lokasinya tuh warna kuning semua, kuning emas. Yang saya masuk ke istana itu, bangunan ini kuning, bangunan ini. Saya berjalan di arah itu tuh, berjalan seolah saya lagi mencari apa gitu. Di jalan setapak ya, tapi bukan setapak lah, agak lebar. Ya itu ada tiba-tiba di depan itu kayak ada orang gitu. Orang lagi entah nunggu apa gitu di depan pintu apa itu ya. Pakaiannya sama. Nah pakaiannya sama kayak yang saya pakai pakaiannya tuh. Yang kayak yang saya pakai, hitam-hitam juga. Tapi orang itu diam, hanya senyum ke saya. Ya sayanya senyum juga. Jelang berapa meter lagi, kisaran 20 meter, 25 meter, ketemu orang itu lagi. Orangnya hitam-hitam pakaiannya, sama kayak saya yang dipakai. Nah yang ketiga laginya, pas ujung aspal lah itu, ujung aspal kayak ujung jalan bentokan. Itu tiba-tiba saya nemuin kayak pintu hitam gitu, sana hitam semua. Pintunya tuh hitam, tapi ada yang jaga itu. Orangnya tinggi tapi kurus tapi mukanya itu nggak ada, anehnya tuh. Tapi dia mukanya itu kayak tanah aja, tanah asal teplok gitu tuh. Nggak jelas lah pokoknya. Nah itu jadi kayak dia ngasih senyumnya enggak kan karena nggak ada mukanya gitu. Nah habis itu tiba-tiba saya seolah ada yang nepuk di belakang, tiba-tiba berat. Suasana pantai lagi yang saya lihat. Terus si Abah yang ini nepuk saya, udah kamu selesai. Nah akhirnya selesai balik ke warung lagi saya tuh. Serombongan sama teman-teman yang di belakang itu. Jadi perasaannya saya takut gitu loh, takut gimana gitu. Tapi ya mungkin nyali saya udah bulat, jadi yang ngerasa takutnya itu nggak ada sih. Akhirnya ya ngobrol di warung lagi, udah balik sana. Udah sampai jadi bermalam di situ di warung. Sampai saya sempat selfie pakai foto itu yang pakai songkok itu di pantainya itu. Nah pulang dari pantai pagi ke rumah Abah lagi. Ya istirahat apa gitu. Abah sih ngasih tahu lagi ke saya. Nanti Mas Eno ritual lagi malam Jumat lagi ya, kata si Abah. Siapa? Tapi ritualnya bukan di sini, bukan di pantai, nanti di rumah.
kata si Abah tuh. Menjelang malam Jumat lagi, akhirnya beli itu lagi saya juga ke pasar lah. Beli siangnya itu biasa seperti biasa, beli apa itu ya kayak kembang-kembang gitu buat tiba. Nah, pas malam Jumatnya itu mulai ritual lagi. Di rumah Abah yang di tempat itu yang tempatnya Abah ini. Biasa masuknya sih jam 12 lebih. Situ. Tapi di belakang nggak ada yang ngawal kalau di ruangan kamar soalnya itu tuh. Yang teman-teman nggak ngawal lagi. Nah si Abah aja yang udah ngasih tahu kodenya gitu. Di situ di depan saya ini disediain kain putih. Terus media-medianya kayak kembang-kembang gitu terus dupa gitu. Nah kain putih ini ditaburin sama ininya kembang-kembangnya itu. Kembang setaman itu yang buat ini. Tutup lagi sama kain. Jadi hanya kembang aja di situ tutupin kain. Terus dupa di sebelah ini. Itu dalam keadaan gelap. Hanya lilin aja yang jauh. Dalam gelap tapi kelihatan sama saya. Nah kelihatan sama saya akhirnya dikasih arahin, udah kamu nanti pakai ini, baca-baca ini. Selang antara 30 menitan, kurang dari, yang nggak nyampe 1 jam 30 menitan. Tiba-tiba itu saya kan kayak terhalusinasi tuh. Dalam hitungan malam itu tuh. Kayak orang tidur enggak, melek enggak gitu. Tiba-tiba itu kain itu tuh mumbul. Kayak orang masak apem atau gimana tuh kumpul gitu atau masak itu. Setelah itu Abah datang lagi, saya sendiri di situ. Abah kan tadinya keluar. Nah, saya datang. Udah selesai kamu. Nah, Sekitar jam berapa tuh? itu antara jam 12:30-an. Saya masuk jam 12-an lebih sih. Sebentar ya? Sebentar, cuma sebentar. Nah itu 12:30-an itu akhirnya ya boleh dibuka lah itu, langsung dibuka itu sama si Abah itu. Hasil kamu sih. Oh iya Bah. Alhamdulillah kata saya kan gitu. Maksudnya hasil dibukanya Hasil di rumah? ritual. Hasil ritualnya dibukanya di rumah? Bukan, jadi itu kan satu ruangan di kamar tempat yang itu tempatnya Abah. Beda ruangan. Khusus, tempat khusus gitu. Khusus ritual. Yang waktu ritual pertama di pantai itu seolah kita ini hanya pamit atau izin. Soan gitu ya? Soan gitu. Bahasanya soan. Nah ritual yang utamanya sih di sini, di rumah di Abah itu. Jadi seolah saya mengenalkan diri bahwa orang ini yang bakal sama itunya, Bunda Ratunya. Setelah selesai, besok hari berikutnya sama anak buahnya itu akhirnya dihitung-hitung semua, diberesin, tumpuk gitu. Malam itunya, tapi malam itu bukan malam Jumat, tapi malam Sabtunya itu dibuka, diberesin duit itu, masukin ke kardus. Nah kardus itu itu kan antara 1 M ya, satu kardus itu ada 500, berarti kan 5 M bener itu kan. Nah waktu saya ngitung itu perasaannya sih ya kayak ngeri-ngeri gimana, tapi ada berbunga-bunga hasil gitu. Berapa orang yang ngitung? Yang ngitung itu saya sama teman, yang ada yang istrinya Abah. Kalau Abah sih hanya memandu. Tuh, tuh diberesin gitu, seolah-olah Abahnya nyuruh gitu. Itu lihat nggak uangnya asli? Asli, saya pegang asli. Uang aja pokoknya. Baru ya? Baru semua. Kalau wangi-wangi sih baunya bau tupa sih. Wangi-wangi. Bukan bau bank ya? Bukan bau bank, bukan bau kertas gitu tuh. Kan tahu uang asli kan, maksudnya uang baru gitu kan, kalau uang bank kan kelihatan bau kertasnya kan ini sih ya wangi-wanginya kayak bau dupa gitu. Ya namanya uang goib lah, nggak tahu lah itu hal itu. Tapi akhirnya ya diberesin semua, dimasukin ke dus.
pindahin ke ruangan lain. Nah itu di kardus juga, dusnya juga dibungkus kain putih juga itu. 5 tumpuk dus itu. Terus besoknya saya kan ngobrol sama Abah pas siangnya itu. Jadi nggak mikirin ngantuk, nggak bina apalah. Karena saya kan ngerasa udah berhasil. Nah terus habis itu si Abah cerita ke saya, Eno, kamu masih ada ritual lagi untuk penyempurnaan. Ini sementara uang ini didinginkan biar nanti bisa dipakai gitu. Terus nanti gimana ritualnya? Apa ritualnya sama, Abah? Enggak, ini ada yang lain. Saya ada petunjuk dari sananya, kata si Abah tuh. Kamu nanti harus beli persyaratan yang lebih berat, katanya tuh. Dalam hati saya, persyaratan yang beli berat gimana gitu ya. Tanda tanya saya tuh. Nah akhirnya saya ngomong ke Abah, Bah yang berat gimana sih Bah maksudnya Bah? Ya barang langka syaratnya gitu kata Abah. Barang langka tuh maksudnya apa Bah? Ya semacam kayak seolah mau jelasin tapi berbelit-belit tuh si Abah tuh. Takutnya kan mungkin udah tahu gitu. Jadi bahwa ya persyaratan itu bakalnya seperti ini kan. Tapi saya kan belum terlalu padahal hal gitu kan belum terlalu paham. Nah, akhirnya nanti kamu ritual lagi ke pantai, tapi harus pakai kostum lagi beda. Harus pakai seragam adat Jawa gitu. Nah kayak orang Solo, orang keraton gitu. Karena kamu kan udah masuk ke keratonnya gitu, harus pakai seragam keraton gitu. Pakaian Jawa lah gitu, yang loreng-loreng gitu. Nah akhirnya kebetulan ya saya cari baju-baju itunya ya ke pasar juga sih, ada daerah sononya. Ya yang baru. Terus saya beli sebelumnya tuh beli. Nah itu kan katanya nanti ya malam Jumat lagi ke pantai lagi. Jadi mereka semua itu juga kayak berharap apa pecingan bahasa kitanya tuh, pecingan apa sih? Komisi. Komisi atau cipratan lah gitu. Kalau komisi kan berarti seolah berharap banget. Ini kan cipratan ya, cipratan kan ala Ini modalnya modal Mas Eno semua? sendiri ya. Habis berapa waktu itu? Kalau semua dihitung-hitung dari semuanya antara 10 jutaan. 10 jutaan untuk beli yang Sarana terakhir yang sarana yang paling mahal ini. Nah terus setelah kasih tahu sama Abah ini, sama Abah ternyata suruh beli ayam cemani yang hitam gitu. Nah ayam hitam itu kan jarang ayam kayak gitu. Terus dikasih tahu sama Abah, kamu nggak usah susah-susah. Ada tempatnya kata Abah tuh, itu udah langganan saya. Kamu tinggal rekomendasi saya aja kata Abah. Nanti kasih murah pasti, kata si Abah. Oh ya udah Pak, siap Pak. Itu kisaran berapa Pak harganya Pak? Ya kalau buat di ayam ya antara kalau bukan rekomendasi dari saya, kata Abah. Itu mahal bisa nyampe 10 jutaan yang satu. Nah kalau kamu tinggal atas namakan saya aja gitu. Nanti kasih murah. Ya jadi beli itu yang antara golongan harga 3,5 juta beli ayamnya aja tuh. Ternyata dikasih tahu, dikasih penunjuk daerah Jawa kan ada tempat-tempat yang untuk barang-barang yang aneh yang nggak ada tuh. Ada daerah Jawa. Akhirnya dikasih petunjuk ke sana. Dalam perjalanan saya temenin teman cari ayam itu. Sasarin terus. Seolah kayak ada yang ngalangin gitu. Tapi ketemu ujung-ujungnya akhirnya. Sampai saya sama teman, ini gimana ini? Bro, kata saya tuh kan Mas Bro ya bahasa-bahasaan lah. Keren-kerenan gitu. Kok kesini lagi.
Kamu tahu nggak sih sebetulnya? Ini Google-nya aja kayak apa aja. Nah terus konteks apa? Ini nanti ke arah sini, daerah sini, daerah sini. Ternyata kan dekat daerah ini Solo juga, daerah Solo belinya di situ. Ternyata banyak barang-barang antik, hewan-hewan yang aneh-aneh gitu. Di situ tuh banyak ternyata. Tapi lumayan harganya. Jadi yang beli itu jangan asal beli-beli aja, itu harus ada rekomendasi dari ini, mengatasnamakan ini. Tapi murah. Tapi kalau kamu asal beli bisa nyampe 100 juta bisa, yang namanya persyaratan kan harus wajib, harus beli. Jadi artinya ya kena juga sih 3,5 jutaan. Nah, akhirnya ya bawa pulang sambil beli yang lainnya gitu. Nah menjelang malam Jumat lagi, akhirnya ngobrol-ngobrol gini, Eno nanti kamu, kata si Abah tuh setelah nyampe balik dari beli ayam tuh, Abah ngobrol ke saya lagi. Selama itu nginepnya di rumah Abah? Di rumah Abah yang di tempat itu. Berarti total berapa hari itu? Antara sebulanan. 1 bulan di rumah Abah? Iya di rumah Abah. Bayar itu? Enggak, kalau bayar sih enggak. Makan? Makan dari situ, dari Abah. Gratis? Gratis. Bisa gitu ya? Ya awal mula sih ya pertama saya kan ngasih amplop gitu buat biar saya ngerasa enak gitu tinggal di situ. Jadi ya total semuanya tuh hampir 10 jutaan gitu. 1 bulan di sana berapa orang? Kalau murid-murid sih ada di situ yang biasa ikut saya sih 4 orang. Mas orang ya? Mas Toto yang ngawal waktu dari perjalanan ke sana, terus anak buahnya apa yang ikut 4 orang. Kalau murid yang lainnya sih masih ada, tapi dia orang deket balik lagi itu. Balik situ lagi. Yang tetap di situ hanya 4 orang sama ini dari 5 orang sama saya yang ngawal saya itu. Nah terus setelah itu ya menjelang malam Jumat lagi, mulai ke pantai lagi gitu. Biasa berangkat sana habis maghrib, nyampe situ jam 10-an. Ya biasa di warung itu dulu riungan, ngobrol ini itulah, ngopi-ngopi sambil ngobrol kesana kesini lah gitu. Nah, itu sampai malah misi yang diutamakan tuh saya. Padahal yang lain yang 4 orang itu punya misi juga itu tuh. Misi pesuginya ya mungkin dia depending atau gimana gitu kan. Mungkin terhalang nih masalah dana atau gimana gitu kan. Kalau saya waktu itu kan mungkin ya ada lah sudah siapkan gitu. Jadi kalau sampai harus ya mungkin ngapain mobil juga kan waktu itu. Nah terus hari berjalan mulai di situ riungan di warung, ngopi-ngopi, pas jam 12. Persiapan lagi, udah ganti pakaian. Udah gantian pakaian Jawa itu. Masuk ke sana. Biasa tempat itu yang kemarin pernah ritual pertama itu. Di situ ya antara jarak 10 meter dari pantai yang airnya itu. Saya sini, biasa yang 4 orang itu di belakang saya, 15 meteran ke belakang. Terus Abah duduk di sini sama saya di samping kanan pertama tuh. Nah di situ disediain si ayam tem itu, diikat kakinya sama sayapnya itu. Di depan saya dupa. Terus sama sampel uang yang dari ritual sana itu, 1 lembah di situ. Taruh ayam, uang, si dupa, terus kembang setaman, kembang ayunnya tuh. Nah di situ saya dikasih arahan sama Abah itu. Nah mulai berjalan. Abah mundur begitu saya suruh pegang pisau di ayam. Abah mundur sana ke 4 orang ini. Baca-baca emang sih agak panjang baca-bacanya tuh. Bacaan lapat yang harus tuh. Mulai saya tuh sambil baca, ini seolah tangan tuh kayak enggak langsung keras gitu tuh karena mungkin rapalannya nih
tiba-tiba tuh kayak tersendat-sendat gitu. Dari sana, air pantai itu saya jalan-jalan dan saya sila ini. Air pantai itu kayak mau menyentuh saya ini. Tapi nggak nempel ke jempol saya ini. Teriak, tarik lagi. Kayak mau narik saya ke sana tuh. Air pantai tiba-tiba tuh kayak pasang gitu. Teriak, sana lagi airnya. Nah, tiba-tiba saya ngapalin itu dalam durasi setengah jam, lama gak lama. Telinga kanan bisikin saya, ngelarang. Eno, kamu tega sih, seolah marah ke saya ini. Saya kan bingung-bingung gimana gitu ya. Dari arah sini, kuping kiri, ayo lanjut, kamu mau kaya enggak? Dorongan-dorongan sini, nerusin yang belah kiri ini. Sebelah kanannya nyegah. Saya bingung tadi motong ini. Tiba-tiba saya tuh terhalusinasi dengan anak-anak saya gitu. Tiba-tiba anak saya di depan saya. Dia memelas gitu. Akhirnya saya kini bisikin terus, ngelarang. Ini bisikin terus, kamu terus. Pinggiran pantai air itu seolah-olah mau narik saya gitu. Ayo seolah gitu. Ini kuat ini sebelah sininya. Akhirnya saya bubar. Jadi udah selesai saat itu. Jadi ingat saya kasihan sama anak saya. Saya marah dalam hati ya. Kok saya seperti ini sih? Tiba-tiba saya sadar. Kok saya seperti ini sih? Ya mau nangis gimana saya akhirnya. Jadi nggak tega ya. Mana mungkin sih saya udah tega besar-besarin anak yang ke satu yang cowok. Nah terus saya baang abah ini nepuk saya. Kamu kenapa? Nggak kuat bah? Ya udah kalau nggak kuat jangan paksain, kata abah. Terus saya diem aja di situ. Udah kamu tenangin dulu situ, kata siapa. Akhirnya saya meditasi sendiri, merenungin gitu. Lama, ya hampir 15 menitan lah. Terus yang di belakang kayak kecewa gimana gitu ya. Temen yang 4 ini kan dia mungkin berharap sih gitu, berharap Pak Al, oh ya ada modal nih gitu. Nah akhirnya udah balik ke warung ini kayak auranya ada yang ikutin gitu saya tuh gimana gitu. Terus tiba-tiba saya kan ya walaupun saya dalam keadaan setia begitu tetap saya kuat terhibur-hibur diri. Saya sempat selfie buat kenangan gitu. 2 kali foto sendiri saya itu. Ternyata di belakang itu ada kayak asap hitam. Foto yang keduanya ini kayak asap hitam. Nanti kita tampilkan fotonya ya. Asap hitam itu. Asap hitam itu. Nah yang saya kan nanya ke apa? Bah itu apa yang di belakang? Yaitu yang kamu narik kamu di situ. Dia kan golongan hitam. Jadi ayam tadi nggak jadi dipotong? Nggak jadi dipotong. Dikemanakan ayamnya? Saya lempar ke laut. Dilepas saja? Lepas saja. Hidup ya? Masih hidup. Yang saya lihat kalau di situ kalau masanya orang-orang lagi ritual itu orang kampungan situ tuh pada nungguin. Biasanya kan kalau di situ kan ada kembang kantil kan itu kan ada harganya kayak ayam yang habis prosesi orang ritual tuh dipungut lagi sama orang kampung situ untuk dijual lagi. Ya bisa jadi dijual atau mungkin buat ingon-ingon sendiri atau gimana kan nggak tahu. Orang kampungnya biasa seperti itu kalau ada ritual nungguin dari jauh, nunggu orang selesai. Apalagi di situ ritualnya ada ayam yang harganya gitu kan. Jadi pas saya lempar itu ya udah bubar, orang pada rebutan itu ayam. Di situ emang kayak gitu tradisinya tuh.
Tapi kalau ayamnya sudah dipotong Ya tetap dicari. tetap. Jadi hanya apa ya, ibaratnya kalau media-media itu kan hanya lambang aja sih, Simbol. simbol. Kayak tabur bunga di pantai gitu tuh. Akhirnya saya ditanyain sama Abah tuh. Ya udah Mas Eno, kamu yang sabar, kalau emang kamu yang gak kuat. Nggak marah ya? Enggak marah. Ya lo ibaratnya kalau Abah kan nggak selalu mengharapkan imbalan sih, Bang Ai. Ya soalnya kan kata orang-orang yang udah ngerti sih gitu, yang namanya ilmu itu bukan buat sendiri sih gitu. Jadi ya akhirnya ya udah selesai di situ. Terus langsung malam itu antara jam 2:30 langsung pulang ke Padepokan itu lagi, ke tempat itu. Nah besok siangnya saya itu kan langsung nggak bisa tidur, Bang. Ingat anak saya, terus saya sampai mau nangis gimana gitu. Tega banget sih saya, andai kata misalkan bisikan kirinya kuat, untung yang kanannya ini ditambah lagi di depan ada saya. Ya otomatis saya kan terharu gimana gitu ya. Nggak tega. Mungkin kalau orang-orang yang lagi kepepet, aduh sih mungkin tega. Ya untung alhamdulillah saya lagi bukan lagi nggak kepepet, Bang. Jadi ya, akhirnya ya udah selesai itu. Terus akhirnya besoknya sore setelah istirahat gitu, semua istirahat kan, habis itu kan biasanya pada tidur semua gitu. Sorenya habis asaran ngobrol semua situ. Saya ngobrol sama Abah. Jadi uang yang ini nanti enaknya gimana Mas Eno? Ya itu sih terserah Abah. Pokoknya saya nggak mau pakai uang itu, Bah. Yang udah dipak-pak sama kartus itu yang 5M itu tuh. Sama Abah nanyain uang itu mau diapain. Masih ada ya uang itu? Masih ada uangnya. Masih ada di situ. Dilihat lagi nggak Mas Eno uangnya? Saya udah nggak terlalu Tertarik? ambisi lagi, nggak tertarik lagi. Udah nggak peduli lah uang itu mau dipaar atau gimana itu. Tapi yang jelas setelah saya tahu ceritanya itu uang dibalikin. Mas Totonya ya semua orang kayak kecewa. Semua kayak ya? kecewa sama saya. Karena mereka itu kan berharap. Terutama Mas Toto yang ngajak saya. Jangan mungkin nunggu imbalan gitu. Tapi ya peduli amat, emang lo yang tadi korban, kata saya kan gitu. Ya rugi saya gitu. Sampai saya nyalain Mas Toto, kamu katanya nggak ada tumbalnya, ujung-ujungnya seperti ini. Ya nggak tahu lah Mas Eno. Mungkin dia ya terlalu picik juga sih pikiran saya kan gitu ya. Mungkin dia berharap biar dapat modal dari saya kan gitu, yang ngorbanin saya kan gitu, mungkin pikiran dianya. Ya akhirnya ya terputus sampai sekarang, saya nggak komunikasi lagi, entah nomornya juga udah nggak ada ya. Jadi seolah saya kayak kena tipu gitu, intinya saya kena tipu omongan. Jadi uangnya itu akhirnya dikembalikan, dibungkus lagi. Jadi ya menurut cerita sih katanya uangnya itu nggak dibungkus itu, jadi katanya sih di Ciparis itu lagi, entah itu ritualnya Abah itu gimana nggak tahu. Saya udah pulang sih soalnya. Nggak ada yang nyoba untuk dibelanjakan? Nggak ada yang berani. Jadi, belum ini ya, belum boleh. Belum boleh, karena ya emang dari sananya harus ada tumbal sih. Itu mereka yang nemenin saya juga nggak ada yang berani. Mau nyolong 1 lembar juga nggak ada yang berani. Karena intinya ya endingnya seperti itu. Cari-cari ini nggak info kalau memang di situ ada yang pernah berhasil? Kalau yang pernah berhasil emang ya ada sih banyak. Menurut cerita dari teman-teman yang ini, tapi ya kalau tega gitu. Saya aja kalau selalu tega tumbal ya? Iya, selalu tumbal. Kalau hitungan MM-an sampai TT-an itu pasti yang namanya jin itu kan pasti nggak mau gampang itu ngasih kan gitu. Ada juga yang T? Ada juga. Kata si teman-teman yang di situ, itu kan biasa ngawal, jadi seolah udah jadi anak muridnya di situ tuh. Yang sampai T ya? Sampai T. Entah tumbalnya apa itu ya? Ya mungkin apa nggak tahu. Jadi
kemunculan makhluk-makhluknya apa aja tuh? Jadi sempet ketemu sama Bunda Ratu juga sih. Semuanya hanya lewat senyum, saya senyum lagi, udah selesai. Nggak ada pembicaraan. Nggak ada interaksi, nggak ada. Mau apa gitu tuh, jadi seolah kayak pengen tahu, oh ya ini orangnya, Ngecek ya. ngecek gitu, seolah gitu. Saya juga ya kayak samar-samar gitu. Tiba-tiba tuh dari arah pantai, tapi ngambang, nggak nempel di air. Ginceng kereta itu gimana ya, suara seperti itu. Ada suara. Iya, ada suara ginceng. Busana Bunda Ratunya seperti apa? Hijau semua. Tetap hijau. Ya, hijau semua. Pakai mahkota. Pakai mahkota ya kuning itu. Terus tengok saya, ya isi senyum. Ya saya senyum lagi. Udah. Sana lagi balik. Cuma sekelebat aja. Nggak sempat interaksi ngobrol apa. Kamu ada apa di sini? Enggak. Di situ nggak ngomong gitu. Jadi keesokan harinya pulang semua itu. Ya kalau saya sih pulang sendiri. Mas Toto di situ. Nggak ikut saya, mungkin kecewa atau nggak enak ke saya mungkin gitu. Saya pulang sendiri. Pas perjalanan malam enak sih. Nggak ikut ya Mas Totonya? Nggak ikut. Dia nggak ikut. Jadi seolah kepada kecewa ke saya. Ya, saat ini peduli masih tahu tempatnya, masih hafal ya? hafal. Masih ingin mencoba? Saya kapok. Kalau ujung-ujungnya harus ngorbanin keluarga, kapok. Makanya. Buat apa sih? Kan orang hidup itu nunggu apa sih kan gitu. Ya terus ya alhamdulillah sih anak-anak saya udah mapan sekarang. Udah mapan semua yang anak yang dua ini. Andai anaknya nonton nanti ini nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa lah. Biar tahu oh ya papa Untuk pelajaran? Pelajaran. Pokoknya saya tuh sayang sama anak-anak. Intinya situ. Benar-benar andai kata saya benar-benar tega. Aduh manusia macam apa ini saya ini kan gitu. Fatal ya. Ada pesan untuk mereka? Ya pesan saya sih, kalau bisa jangan seperti saya lah gitu, terhanyut dalam hal-hal gaib yang bakal merugikan kita gitu. Itu kan yang namanya dunia itu kan hanya untuk variasi kehidupan. Kita itu hidup itu menunggu mati kok kan gitu. Semua orang nunggu mati loh. Iya kan Mai? Ya. Dunia sementara, akhirat Dunia selamanya. sementara, iya. Dari foto ini yang ada awan hitam itu di belakang, asap hitam, pernah Iya. ditanyakan ke orang spiritual? Enggak, Belum pernah ya? belum pernah. Barangkali dari Sobat Malam Mencekam yang bisa melihat hal-hal seperti ini silakan komentar di bawah Silakan ya. komen. Itu apa gitu. Itu apa gitu ya. Oke. Nah, dari kisah ini mungkin orang tertarik ya untuk melakukan hal seperti ini. Kira-kira ada nggak pesan untuk mereka yang ingin melakukan hal seperti ini? Ya kalau kesan saya sih kalau lebih baik nggak usah. Jangan, Berbahaya. berbahaya buat kita. Efeknya kan itu kan keluarga juga sih. Ya ini cukup pengalaman buat saya aja lah. Untung saya masih kuat imannya. Sekarang udah nggak penasaran lagi? Enggak, cukup tahu aja. Tadinya penasaran Buat ya? pengalaman hidup. Tadi penasaran kayak apa gitu. Tapi kalau resikonya terlalu gitu ya otomatis saya angkat kaki. Setelah melakukan ritual itu, ada teror nggak? Nggak ada. Makhluk-makhluk datang dalam mimpi misalnya? Alhamdulillah nggak ada efek sananya. Bersih ya? Bersih semuanya. Boleh dikatakan ya saya jalanin usaha ya alhamdulillah lancar. Ya punya keluarga lagi malah saya tuh. Nggak ada gangguan ekonomi Nggak juga? ada gangguan. Alhamdulillah ya cukup mapan lah. Ya boleh dikatakan kalau lebih sih nggak cukup gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terhindar dari mara bahaya. Baik Sobat Malam Cekam dan Mas Eno, terima kasih ya kisahnya. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini ya, tidak melakukan pesugihan. Jangan sampai. Kita akan ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa tetap support Malam Mencekam. Akhir kata Mang Ai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.